Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK PGRI Dargan, Ibu Rohawati SPD, yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta staf, dan yang kami hormati Ibu Anali Hosia SPD yang hari ini akan melakukan berbagai praktik baik tentang budaya positif. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri berbagai praktik baik tentang budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Anami Hosia. Ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru, untuk mengawali kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif, mari kita bersama awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa berguna bagi kita semuanya dan bisa dipraktekkan di lembaga TK PGRI Dargan. Biniyati doa maqbul bijahi wa Rasulullahul Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anami Hosia SPD. Kepada Ibu Anami Hosia SPD dipersilakan. Terima kasih Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara berbagi praktik baik tentang budaya positif. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, di sini saya bukan untuk menjadi guru atau menggurui Bapak Ibu semuanya, karena di sini saya hanya berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang apa yang saya dapatkan dari Diklat Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelum kita membahas disiplin positif, kita tahu di sini ada yang kenal Bapak Ibu? Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Kiai Haji Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ki Hajar Dewantoro ini adalah seorang filosofi pendidikan Indonesia. Beliau mengibaratkan bahwa guru adalah seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Di sini sekolah itu diibaratkan sebagai tanahnya dan murid adalah diibaratkan sebagai tanamannya. Diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Sekolah itu
Seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi muridnya. Ibaratnya kalau tanaman itu hama, di sini hal-hal yang mengganggu murid itu diibaratkan seperti hama yang ada di tanaman. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter baik dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif ataukah masih perlu ditinjau kembali? Nah, kita lihat dulu. Disiplin itu artinya dari bahasa Latin, diambil dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita mulai memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri mereka sendiri yang berdampaknya jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa 6 dimensi? Ada berapa dimensi ibu-ibu, bapak-ibu? Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, motivasi dari perilaku manusia itu apa sih? Nah, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah,
motivasi yang pertama. Pada motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti motivasi yang tidak dari dalam diri seorang murid. Jadi dia motivasinya hanya karena apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, misalkan saya tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Jadi dia melakukan motivasi disiplin tadi karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan disiplin tadi karena dia ingin mendapatkan imbalan seperti pujian, seperti kalau di sekolah kita biasanya anak-anak mendapat stiker. Nah, dia melakukannya karena itu. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri. Untuk yang terakhir adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ini adalah motivasi yang ada di dalam diri mereka, yang dinamakan motivasi intrinsik. Seringkali kita tahu jika dalam menjalankan peraturan sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Apa itu Bapak Ibu? Kalau ada yang melanggar peraturan, pasti ada hukuman. Nah, hukuman atau konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan sekolah kita ini selama ini bagaimana. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Al-Fiqom dalam bukunya Punish by Reward pada tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995, ia mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman maupun konsekuensi maupun penghargaan itu sejatinya adalah menciptakan identitas yang gagal pada murid kita. Nah, setiap manusia termasuk murid kita pasti punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk hidup yang bersifat fisiologis dan kebutuhan biologis seperti kesehatan, rumah, makanan, dan lain-lain. Yang kebutuhan dasar yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Ini termasuk bersifat psikologis. Nah, di sini mereka ingin disayangi, bahkan juga menyayangi. Tidak hanya minta ingin disayangi, tapi dia juga mau menyayangi. Nah, termasuk juga dia ingin diterima di lingkungan sosial di mana dia tinggal. Yang ketiga, kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Nah, di sini itu pengakuan atas kemampuannya. Misalkan dia mau diakui karena dia berprestasi, karena dia mempunyai kreativitas dan lain-lain. Untuk kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan memiliki pilihan. Nah, setiap manusia itu pasti mempunyai pilihan sendiri-sendiri. Ada yang suka mencoba hal-hal yang baru, ada yang suka mencoba hal-hal yang menarik. Nah, itu pilihan dia, dan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, mencari hiburan, dan sebagainya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melakukan
peraturan. Hal itu dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi mereka melanggar itu pasti ada sebabnya, dan di antara sebabnya itu karena mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka. Kalau tadi ada hukuman atau penghargaan yang menciptakan identitas gagal murid kita, lalu dengan apa kita harus menciptakan identitas sukses buat anak-anak murid kita? Yaitu dengan restitusi. Nah, istilah baru ya Bapak Ibu ya. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih berat. Ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Misalkan seperti tadi, hukuman atau konsekuensi. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya misalkan disuruh berdiri di halaman atau disuruh mengerjakan menulis, saya tidak akan mengulangi, ditulis sampai 100 kali seperti itu bukan restitusi. Karena restitusi itu sifatnya bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi lagi adalah memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Misalkan ada anak yang bertengkar, nah dia dengan penerapan restitusi ini dia akan memperbaiki hubungan dan memperkuatnya dengan temannya. Selanjutnya adalah restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi dengan restitusi anak-anak ditawarkan. Nanti ada contohnya ya. Yang ketiga, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi alasannya apa dia melakukan pelanggaran tersebut. Lalu restitusi adalah cara yang paling baik. Selama ini restitusi itu adalah pendekatan yang paling baik. Nah, yang selanjutnya, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tidak ada tindakan seperti hukuman, karena hukuman itu sifatnya menyakitkan. Jadi bisa menjadikan identitas yang gagal. Selanjutnya, restitusi itu menguatkan, lalu fokus pada solusinya, bukan fokus pada masalahnya. Jadi tidak mencari-cari kesalahan, tapi kita fokus untuk mencari solusinya. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi setelah melakukan kesalahan, dia tidak malu kepada teman-temannya, bahkan dia malah lebih kuat memperkuat hubungannya dengan teman-temannya dan juga dengan guru. Nah, dalam melaksanakan pendekatan restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu ada: 1, menjadi penghukum. Yang kedua, guru menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru menjadi teman. Yang keempat, guru menjadi pemantau. Dan yang kelima, guru menjadi manajer. Kira-kira ada yang sudah pernah ketika kita melihat ada murid kita sedang melakukan pelanggaran, kira-kira kita ada di posisi yang mana Bapak Ibu? Yang paling sering? Manajer. Yang paling sering ya banyak yang menjadi penghukum, ada juga yang membuat rasa bersalah, dan tidak banyak juga yang menjadi teman. Bahkan untuk menjadi manajer
Guru sebagai posisi kaum penghukum biasanya selalu mengatakan, ayo patuhi peraturan sekolah, kamu harus berdiri di halaman sini karena kamu tidak mematuhi peraturan sekolah. Itu ciri-ciri dari posisi penghukum. Kenapa kamu melanggar peraturan sekolah? Kalau kamu melanggar peraturan sekolah, kamu harus dihukum dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini dengan kata yang lembut, tapi di dalamnya dia menekan murid agar dia merasa bersalah. Contohnya, berapa kali sih Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa loh sama kamu. Nah, otomatis dia itu merasa, iya saya itu bersalah. Nah, dari kata-kata guru tadi, seorang murid itu merasa bersalah. Nah, itu posisi yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga adalah menjadi teman. Ayolah yang tertib, buatlah Bu Guru ini bangga. Kali ini nggak apa-apa kamu salah, besok nggak boleh lagi ya. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini pemantau dia hanya memberikan pertanyaan. Kamu sudah melanggar karena kamu datang terlambat. Kira-kira apa konsekuensinya? Nah, dia ditanya. Pemantau, posisi pemantau. Untuk posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik. Nah, dalam posisi manajer ini dia memberikan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kira-kira kalau kamu sudah tahu ini adalah perbuatan yang salah, kira-kira apakah kamu akan memperbaiki kesalahan? Dia menawarkan. Nah, jadi di sini posisi manajer itu menawarkan apakah dia mau berubah dari kesalahannya tersebut atau murid tersebut menjadi tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Nah, sebelum kita melaksanakan pendekatan restitusi tadi, anak-anak kita ajak membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Nah, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Sekarang kita ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa kita harus pakai helm kalau kita memakai kendaraan sepeda? Iya, menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu kira-kira kenapa? Agar terjauh dari virus. Ada lagi? Agar menjaga kesehatan. Yang pertama tadi menjaga keselamatan, dan yang kedua adalah menjaga kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Kita yakin kalau kita pakai helm pasti kita selamat, yakin. Kita kalau sudah melaksanakan 3M, yakin kita akan sehat. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati itu secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid itu akan lebih termotivasi, lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya
keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi misalkan di dalam kelas ini, apalagi kalau murid SD sudah bisa diajak diskusi ya. Nah, kita ajak mereka, kira-kira kita akan membuat keyakinan kelas yang seperti apa. Nah, bukan peraturan lagi tapi sebuah keyakinan. Yang kedua, mencatat, gurunya mencatat semua masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas, seperti di poster, di dalam bentuk poster. Nah, di mana semua anggota kelas atau semua anggota warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Ini bisa juga dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi kalau di kelas berarti yang diajak bercurah pendapat adalah murid-murid. Kalau untuk keyakinan sekolah berarti yang diajak pendapat adalah semua warga sekolah. Nah, yang terakhir, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah menyusun sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk yang positif. Nah, contoh keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas, kenapa harus mengembalikan buku ke tempatnya? Kita yakin kalau kita sudah mengembalikan buku ke tempatnya, berarti kita adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, langsung kita ditulis tanggung jawab. Jadi kata positif yang ditulis, tidak menggunakan kata yang negatif. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang itu kan kata yang negatif. Kita rubah dalam keyakinan kelas itu, kita rubah menjadi kalau mengganggu orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau tidak baik, perilaku tidak baik pada orang lain itu sama saja kita tidak menghormati orang lain. Jadi kita bisa menuliskan keyakinan kelas itu menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu kalau keyakinan kelas bisa dalam tepat waktu atau berkomitmen, menghormati orang lain juga, menghormati teman yang sudah hadir lebih dulu. Nah, yang ini selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, dilarang kata-kata yang negatif, kita ganti, karena kekerasan itu termasuk dalam bentuk ketidakkeselamatan. Jadi keyakinan kelasnya adalah keselamatan, misalkan menjaga keselamatan seperti itu, menghormati orang lain juga karena kekerasan itu berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, kenapa? Karena untuk menjaga kesehatan. Jadi yang ditulis langsung kata positifnya saja. Jagalah kesehatan, seperti itu. Nah, mendengar bergantian atau menunggu giliran. Nah, kalau bergantian dan menunggu giliran itu berarti kita keyakinannya adalah harus bersabar. Intinya harus bersabar dan juga menghormati orang lain karena berkaitan dengan orang banyak. Gunakan masker. Gunakan masker itu seperti kalimat perintah. Nah, kita ganti menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Kata jangan juga termasuk kalimat yang negatif. Kita ganti
dengan kalimat positif, menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, lebih luas dan menggunakan kata-kata yang positif. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Kalau kita tadi sudah mengenal restitusi adalah pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara pendekatan restitusi ini ada digambarkan dalam sebuah segitiga. Segitiga itu ada 3 sisi, ya. Yang pertama, ketika kita melakukan segitiga restitusi, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Nah, ketika kita menstabilkan identitas, ketika ada anak yang melanggar peraturan, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jangan dari menstabilkan identitas ini kita mengubah identitas anak dari yang gagal karena dia tadi melanggar, jadi dia kan gagal, menjadi anak yang gagal karena melanggar. Nah, di sini kita mengubah identitas anak tersebut dari yang merasa gagal menjadi orang yang sukses. Nah, contoh menstabilkan identitas, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak semakin merasa bersalah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Begitupun dengan Bu Guru. Bu Guru juga manusia yang tidak sempurna. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak merasa terpojok karena kesalahannya. Yang selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tidak hanya kamu, saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, yang selanjutnya bisa menggunakan, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, selanjutnya juga kita bisa mengatakan mencari solusi dari permasalahan ini. Ayo kita mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Misalkan, iya, kamu terlambat, kamu juga berhak merasa seperti itu karena kamu pasti punya alasan. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Segitiga restitusi yang kedua yaitu kita validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini kita akan menanyakan apa sih yang mendasari dari sebuah tindakan tersebut. Apa sih alasannya kalau kamu itu kenapa kok melakukan pelanggaran ini, itu kenapa. Nah, kata-kata yang bisa digunakan yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu adalah penerapan segitiga restitusi yang kedua. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati tadi. Nah, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kata-katanya bisa kita ucapkan kepada murid yang telah melanggar tadi. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, karena kita tadi sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Misalkan dia melanggar, membuat bertengkar di dalam kelasnya. Bayangkan jika kelas kita yang ideal itu seperti apa.
Nah, dia diajak membayangkan yang bagus, bukan malah memojokkan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu loh, kenapa melanggar seperti ini? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kita tanyakan, bukan kita yang seperti menghakimi. Nah, ini adalah tahapan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya adalah ini contoh penerapan praktek segitiga restitusi yang ada di sekolah. Ini kasusnya ada anak yang terlambat. Disabulkan dulu identitasnya. Jadi sebagai manajer, posisi kontrol manajer, kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa kok dia terlambat? Kita tanyakan alasannya, karena semua orang yang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Setelah menanyakan alasan, kita menanyakan keyakinan sekolah bahwa di sekolah itu kita harus datang tepat waktu. Setelah dia tahu kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik, dia ditanyakan apakah besok mengulanginya lagi atau tidak. Selanjutnya ada contoh penerapan segitiga restitusi di SD. Ini kasusnya adalah mencontek waktu ujian. Dia ketahuan oleh guru sedang mencontek teman sebelahnya. Nah, pertama kita tanyakan, dia tadi apakah benar telah melanggar peraturan ini? Nah, apakah itu perbuatan yang baik? Kita bertanya.
kita tidak menceramai itu kegiatan yang tidak baik. Nah, kita tanyakan dia sebagai menstabilkan identitas dia agar tidak merasa lebih bersalah. Nah, setelah itu kita tanyakan alasannya. Kenapa tadi kok mencontek temannya? Dia berkata karena dia tidak belajar. Nah, akibat dari tidak belajar itu akhirnya dia waktu mengerjakan soal ujian dia tidak bisa, dan akibatnya dia mencontek teman sebelahnya. Ditanyakan lagi supaya dia tidak mencontek itu apa sih yang kira-kira akan dilakukan. Nah, dia akan berpikir, saya kalau mau tidak mencontek lagi berarti saya harus belajar. Nah, dia juga berdoa pada Allah juga biar bisa mengerjakan soal, tidak mencontek lagi selain belajar. Kita ditanyakan juga mulai kapan kira-kira kita akan merubah sikap kita itu. Nah, dia mengatakan bahwa dia akan merubahnya mulai hari ini. Kita yakinkan kalau jika kita selalu melakukan keyakinan sekolah atau melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dia diyakinkan akan menjadi seorang yang lebih baik, seorang yang lebih berprestasi dan lain sebagainya. Kita menguatkan dia untuk menjadi anak yang lebih baik. Nah, itu tadi Bapak Ibu Guru pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat di lembaga kita dalam menciptakan budaya positif kepada murid-murid kita semua. Demikian, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Setelah ini ada sesi tanya jawab. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anami Hosia SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu season tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Anami Hosia tadi, bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Ibu Guru, mohon ada yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau bertanya tentang bagaimana kita mensikapi di dalam kelas, apalagi untuk anak-anak TK yang masih kecil. Otomatis anak-anak itu belum bisa mengontrol diri dengan teman-temannya, terutama ada yang bawa mainan direbut ataupun bawa jajan yang berebut dengan teman seperti itu. Sebagai pengasuh, pembimbing, bagaimana sikap kita untuk agar anak-anak itu bisa besoknya itu bisa menjaga emosinya masing-masing. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Ati yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini saya karena saya hanya berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya, jadi saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Memang di kita sebagai guru TK, kita adalah lembaga yang mengasuh anak-anak yang masih kecil. Nah, di sini anak-anak masih belum bisa mengontrol emosi seperti itu tadi. Nah, di sini kan kita kalau mau menjalankan budaya positif, kalau kita mau mempraktekkan budaya positif kepada anak-anak di TK, nah, kita juga menggunakan bahasa sesuai anak-anak. Kalau tadi kan sudah saya contohkan ada yang penerapan segitiga restitusi di TK, ada juga di SD. Tentunya untuk penerapan pada anak yang usianya lebih tinggi seperti SD, seperti SMP, dan seperti SMA, itu mungkin mereka sudah bisa berpikir ya. Nah, bagaimana dengan penerapan segitiga restitusi tadi di lingkungan TK yang anak-anaknya masih belum bisa mengontrol emosi. Nah, ketika ada yang membawa mainan sehingga akhirnya berebut seperti itu. Nah, kita berusaha memang untuk anak-anak penerapan segitiga restitusi ini agak sulit karena di sini kita berhadapan dengan mereka yang masih belum bisa berpikir dengan sendirinya. Mereka belum bisa mengetahui keyakinan yang harus diyakini tadi, nilai-nilai kebajikan yang diyakini tadi. Nah, tapi meskipun mereka masih belum bisa, sebagai guru kita hendaknya juga mengarahkan. Kita kalau untuk anak SD kita beri pertanyaan-pertanyaan dan dia yang menjawab dari dia berpikir, kenapa kamu kok melanggar ini, misalkan kenapa sih tadi kok terlambat, apa alasannya. Nah, kalau untuk anak TK kita melaksanakan restitusi di anak TK itu sama juga, tapi bahasanya yang dirubah. Kita menanyakan dan kita memancing jawabannya itu kita yang memancing. Kenapa sih misalkan tadi kan berebut mainan ya? Nah, tadi Bu Guru melihat bawa mainan ke sekolah. Nah, kalau bawa mainan ke sekolah itu termasuk bagus apa jelek ya? Pasti dia, kalau dia kebanyakan dia, karena kemarin saya juga mempraktekannya di kelas ya, waktu ini mencoba mempraktekannya di kelas. Kenapa sih kamu kok bawa mainan di kelas? Dia kebanyakan diam karena dia masih belum bisa mengungkapkan itu tadi. Kalau anak-anak, di sini kita memancing perkataannya. Soalnya pengen mainan terus, soalnya suka sama mainan ini. Nah, jawaban mereka itu pasti iya dan tidak. Kalau anak TK, nah kita yang menstimulus jawaban-jawaban itu, kita yang menstimulus. Nah, ketika kita tanyakan kenapa bawa ke sekolah, itu dia itu pasti berpikir, malah bingung. Saya melihatnya itu lebih bingung. Kenapa dia kok seperti ini? Misalkan bertengkar sama temannya ya, bertengkar sama temannya ini. Kenapa kamu tadi kok mendorong si A? Dia bingung jawabnya. Kira-kira kenapa ya? Seperti itu. Dia itu seperti lebih bingung. Nah, dia tidak mengutarakan perasaannya. Nah, jadi untuk anak TK kita sebagai gurunya yang lebih memberikan jawaban itu. Jadi gurunya yang lebih memberikan
memberikan jawaban. Kalau di SD dan seterusnya tingkat yang atas kita menanyakan itu mereka bisa berpikir sendiri. Kalau di TK memang gurunya yang harus memancing jawaban-jawaban itu. Nah dari misalnya itu, selanjutnya setelah kita menanyakan apa alasannya dia melakukan seperti itu, yang terakhir kita memberikan itu tadi yang segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalau besok lagi kalau kita sekolah itu tidak boleh membawa mainan. Kenapa kok tidak boleh membawa mainan? Biar di sekolah itu tertib. Nah, tidak berebutan sama teman. Di sekolah kita sudah ada mainan sendiri, jadi tidak usah membawa dari rumah, nanti mengakibatkan berebut. Nah, kira-kira besok bawa mainan lagi apa tidak? Nah, ditanyakan seperti itu biasanya bingung lagi anak TK. Dia itu bingung karena dia masih belum bisa berpikir sendiri itu tadi. Jadi kita langsung memberikan jawaban ke dia, besok mainannya disimpan di rumah enggak? Nah, mulai besok mainannya disimpan di rumah, seperti itu. Sudah itu ya Bu ya? Sudah jelas Bu? Sudah. Ya, ada yang bertanya lagi? Sudah jelas Bu. Sudah jelas dari Pak. Terima kasih, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan berbagi praktik baik yang telah disampaikan oleh Bu Anami Hozia SPG, semoga menambah ilmu bagi kita dan menerapkan di lembaga TKPD RI Delenggara khususnya. Dan terima kasih atas waktu